Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan membahas tentang penyajian data. Nah, yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi tunggal. Nah, tabel distribusi ini dapat memudahkan kita untuk mengetahui jumlah frekuensi dari nilai data. Perhatikan data nilai ulangan 20 peserta didik. Nah, ini ada data. Dengan memeriksa kumpulan data di atas, dapat diketahui bahwa data tidak terlalu banyak macamnya. Jika banyaknya kemunculan atau frekuensi tiap data di daftar, maka didapat tabel yang disebut tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, ini adalah tabelnya teman-teman. Nilai 30 di data yang telah diberikan tadi itu adalah frekuensinya 1. Jadi nilai 30 itu muncul 1 kali. Nah, 40 nilainya itu muncul 2 kali. 1, 2, dan begitu seterusnya sampai nilai 80. 80 di sini munculnya adalah 3 kali, berarti frekuensinya adalah 3. Nah, kemudian ada tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Untuk data yang banyak ragamnya, tabel distribusi frekuensi data tunggal menjadi kurang praktis karena tabel yang dibuat tentu sangat panjang. Untuk mengatasinya, dapat digunakan sajian dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Dengan tabel ini, data dikelompokkan dalam interval-interval tertentu. Sebagai contoh, kita punya data berat badan 40 orang peserta didik yang masih berserakan. Nah, ini datanya, teman-teman. Nah, terus kita dapat mengkelompokkan nih 47 sampai 51. Nanti di slide berikutnya dijelaskan bagaimana sih untuk mendapatkan nilai 47 sampai 51 ini. Nah, ini adalah contoh dari data berkelompok untuk tabel distribusi frekuensinya. Nah, yang pertama kita mencari interval kelas. Interval kelas didapat dengan cara step-stepnya sebagai berikut. Yang pertama kita harus mencari nilai jangkauan atau rentang. Rentang adalah selisih data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, yang tadi nilainya berapa? Data terbesarnya itu berapa? Terus dikurang data terkecil. Kemudian kita menghitung banyaknya kelas. Dalam menentukan banyaknya kelas digunakan aturan Stragris. Nah, ini adalah aturannya. K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. Kemudian adalah dengan N itu adalah banyaknya data. Selanjutnya kita mencari interval kelas. Interval kelas atau panjang kelas adalah selisih antara data terbesar dengan data terkecil dibagi dengan banyaknya kelas. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, selisih antara data terbesar dan dengan data terkecil itu kan merupakan rank. Jadi rank dibagi dengan si banyaknya kelas tadi. Oke. Ini contoh dari menentukan interval kelasnya. Yang pertama kita mencari jangkauan, yaitu R sama dengan X max dikurang X min. Nah, X max-nya di sini berapa? Di sini adalah nilai terbesarnya adalah 76. Kemudian nilai terkecilnya adalah 47. 76 dikurang 47 sama dengan 29. Langkah kedua, kita mencari banyak kelas. Nah, banyak kelas kita dapat menggunakan aturan Stragris tadi, yaitu dengan cara K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40, sama dengan 1 ditambah 3,3. Nah, log 40 ini kita bulatkan, jadi kita mengambil 1 angka di belakang koma, 1,6 jadinya. Kemudian 1 ditambah 5,2 sama dengan 6,2. Langkah selanjutnya kita mencari interval kelas dengan cara membagi rank dengan banyak kelas, yaitu 29 dibagi 6,2. Nah, hasilnya adalah 4,6. 4,6 itu kita bulatkan menjadi 5. Jadi panjang kelasnya itu 5. Nah, di sini ada keterangan, jika tabel sudah diketahui, panjang kelas dapat diperoleh dengan cara mengurangi tepi atas dengan tepi bawah. Oke, kita bahas di slide berikutnya. Nah, teman-teman, cara tergampang
untuk menentukan panjang kelasnya juga bisa dapat dihitung dengan menggunakan jari. Nah, misalnya di sini 47, 48, 49, 50, 51. Nah, itu adalah 5. Nah, kemudian adalah batas kelas. Batas kelas bilangan yang tertera pada setiap kelas disebut batas kelas. Yang terkecil disebut batas bawah dan yang besar disebut batas atas. Masing-masing kelas. Sebagai contoh untuk kelas 52 sampai 56, batas bawahnya 52 dan batas atasnya adalah 56. Nah, ini adalah batas bawah. Kemudian ini adalah batas atasnya. 51, 56, 61, 66, 71, 76 itu adalah batas atas. Kemudian tepi kelas. Dalam tabel di atas, kelas 52 sampai 56 sebenarnya menampung berat badan dari 51,5 sampai dengan 56,5. Jadi yang masuk kelompok ini adalah 51,5 sampai 56,5. Bilangan 51,5 dan 56,5 masing-masing disebut tepi bawah dan tepi atas. Nah, di sini tepi atas itu merupakan batas atas dikurang 0,5. Jadi di sini nih, batas atas dikurang 0,5. Yang tadi, batas atas yang tadi nih. Terus, tepi bawah, batas bawah dikurang 0,5, teman-teman. Nilai tengah atau titik tengah. Nilai ini dianggap sebagai nilai yang mewakili kelas yang bersangkutan. Nilai tersebut dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Nah, titik tengah yaitu setengah dikali batas bawah kelas ditambah batas atas kelas. Nah, contohnya yang tadi ini, 52 sampai 56. Berat badan 40 peserta didik tersebut adalah setengah dikali 52 ditambah 56, yaitu 54. Kemudian ada frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif diperoleh dari frekuensi datanya dibagi jumlah data dikali 100%. Nih, contohnya di sini ada frekuensi. Frekuensinya itu ada 3. 3 berarti 3 per jumlah data 40 dikali 100%. Nah, 3 per 40 dikali 100% sama dengan 7,5%. Sama halnya untuk perhitungan yang ke bawah nih. 10 dapat dari mana? Dapat dari 4 per 40 dikali 100%. Didapatkanlah ini 10%. Kemudian ada frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif untuk suatu kelas adalah nilai frekuensi untuk kelas tersebut ditambah dengan jumlah frekuensi semua kelas sebelumnya. Tabel distribusi frekuensi kumulatif ada 2 macam, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau FK kurang dari sama dengan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, yaitu FK lebih dari. Nah, ini adalah contohnya. Ini contoh dari yang tadi, tabel frekuensi tadi. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, jadi di sini ada 47 sampai 51. Nah, di sini kenapa kurang dari 46,5? Ini adalah tadi yang sudah dijelaskan. Yang 0 kurang dari 46,5 itu frekuensinya 0. Terus ditambah, terus kurang dari 51,5 berarti 3, yang ini. Nah, 47 sampai 51 kan, kurang dari 51,5 itu ada 3. Kemudian dan seterusnya sampai kurang dari 76,5. Nah, kurang dari 76,5 ini ada ditambah. Jadi di sini nih ada berapa nih semuanya? Ada 40. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, yang lebih dari 46,5 adalah ada 40. Kemudian berarti ini dari kalau yang tadi itu dari atas ke bawah, yang ini dari bawah ke atas. Jadi dikurang. Kalau ini adalah ditambah.
Itu ya, kita bisa lihatnya. Nih, data kurang dari 66,5 nih ya ini. Frekuensi kumulatifnya 28. Dapat dari mana? Dapat dari sini. 3 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 12 karena kurang dari 66,5. Salah, maaf. Ya benar-benar 66,5 kurangnya. Yaitu 4 kelas yang nilainya kurang dari 66,5 nih. 1, 2, 3, 4. Nah, cara yang sama dengan yang tadi, frekuensi kumulatif data lebih dari 61,5. Nah, 61,5 yang mana? Yang ini kan? Nah, adalah berapa lebih darinya? Yaitu 12 ditambah 11 ditambah 1 sama dengan 24. Jadi ada data yang lebih dari 61,5 itu sebanyak 24. Terus di sini data yang lebih dari 76,5 itu ada 0 karena di sini hanya sampai 76, teman-teman. Begitu. Oke. Penyajian data. Nah, penyajian data ini dapat kita sajikan dengan 3 macam grafik. Ada histogram, poligon, frekuensi, OGIF atau grafik frekuensi kumulatif. Kita lihat contoh dari si grafik-grafiknya. Ini datanya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam grafik histogram seperti ini. Grafik histogram. Nah, kemudian ini ada poligon frekuensi. Kemudian ada OGIF. Nah, teman-teman sekarang bisa mengerjakan dari data ini, teman-teman buat tabel distribusi frekuensi relatif, frekuensi kumulatif kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari, mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan. Nah, ada 2 ya teman-teman, sama satu lagi. Ini datanya. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa saja langsung menghubungi via WA. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman, semangat.